Halo minasang, ketemu lagi bareng saya Eko di channel saya Eko Japan Vlogs. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel ini, yang sudah menonton beberapa video saya yang ada di channel ini. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya sekedar share pengalaman, berbagi pengalaman selama saya di Jepang ya. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar di video saya sebelumnya bahwa waktu saya datang ke Jepang itu saya adalah sebagai pelajar ya. Kemudian saat ini sudah tidak jadi pelajar, jadi sudah kerja di Jepang. Oke teman-teman, jadi yang ingin saya sampaikan dalam video ini yaitu bagaimana proses panjang yang saya lalui sehingga saya sampai akhirnya mendapatkan visa kerja di Jepang ya. Untuk teman-teman ketahui, banyak lika-liku yang harus saya lalui hingga akhirnya saya bisa kerja di Jepang ya. Termasuk cerita pahit ketika saya di Jepang itu pernah menjadi pengangguran di Jepang. Itu adalah titik terendah yang mau tidak mau kita harus hemat ya. Jadi begini ceritanya teman-teman ya, simak dengan baik. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir, klik tombol subscribe dulu, klik lonceng notifikasinya, dan tonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Oke, jadi begini teman-teman ya. Jadi awal saya datang ke Jepang, saya itu pernah ikut program Nihongo Gakko namanya. Kita belajar bahasa Jepang. Saya pernah belajar bahasa Jepang 2 tahun. Ya, saya sudah pernah belajar bahasa Jepang 2 tahun bersama dari teman-teman dari berbagai negara ya. Ada dari Cina, ada dari Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Saya pernah belajar bersama di sekolah Nihongo Gakko ya. Kita pernah belajar dari awal lah tentang bahasa Jepang ya. Setelah 2 tahun belajar, kita kan lulus ya. Setelah lulus, banyak teman-teman ada yang ngambil sekolah kejuruan, ada yang coba cari kerja dan sebagainya. Cuman masalahnya ketika kita juga di Jepang, jadi untuk mendapat kerja ya, maksudnya bisa kerja itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi saya pribadi setelah saya lulus sekolah itu kemudian bermaksud untuk mencari kerja kan, itu memang agak susah meskipun kita mungkin sudah lulusan kuliah lah dan sebagainya dari negara asal kita ya. Jadi setelah lulus sekolah itu saya sempat nganggur, tidak bisa kerja karena kartu pelajarnya sudah berakhir masa berlakunya. Sementara visa kita masih berstatus gakusei ya. Gakusei itu pelajar, dan di Jepang itu ada aturan bahwa pelajar yang ada di Jepang itu diizinkan kerja namanya arubaito atau kerja part time, kerja paruh waktu, hanya 128 jam sebulan ya. Lewat lebih dari itu tidak bisa, karena kalau ketahuan lebih dari itu bisa-bisa dideportasi oleh imigrasi ya. Karena ada kasus ketika saya masih di Nihongo Gakko, ada temen dari Nepal, dia kerja itu gila-gilaan lah kerjanya, karena cari uang di Jepang mungkin menurut dia lebih gampang. Dia kerja terus dia melanggar aturan itu hingga akhirnya ketika proses perpanjang visa, dia akhirnya deportasi, dia disuruh pulang ke negaranya karena overtime ya. Jadi dia kerja lebih aturan yang ada ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih belajar ya, memang harus hati-hati ya, jangan sampai kerja lebih ya, karena kalau
nasibnya bagus. Kalau tidak, nasibnya tidak bagus, ya bisa saja dipulangkannya. Jadi ketika saya lulus Nihongo Gakuin itu, pemerintah Jepang ya mengeluarkan ada visa baru, namanya visa Tokutegi no ya. Jadi teman-teman bisa kerja di Jepang menggunakan visa itu, tapi dengan syarat teman-teman harus minimal punya N4. N4 itu adalah level bahasa Jepang. Jadi untuk dapat N4 itu teman-teman harus ikut ujian JLPT, namanya tes kemampuan bahasa Jepang, yang di Jepang sendiri dalam setahun itu diadakan 2 kali ya. Teman-teman bisa ikut itu. Nah kebetulan saya setelah saya lulus Nihongo Gakuin itu saya sudah dapat N3. Jadi sudah satu modal sudah ada ya, udah saya pegang, saya sudah punya N3. Kemudian berikutnya untuk dapat visa Tokutegi no itu harus mengikuti tesnya lagi, tes kebidanan namanya ya. Jadi harus ikut tes kebidanan itu. Setelah lulus itu baru punya sertifikat kelulusan, sudah punya 2 modal dasar lah ya untuk mengajukan visa ke imigrasi ya. Setelah itu dapat, teman-teman juga harus cari tempat kerja yang siap menerima teman-teman untuk kerja ya. Dan kalau itu dua-dua itu teman-teman sudah punya, udah lumayan lega lah ya. Jadi syarat-syarat yang ditentukan oleh imigrasi sudah terpenuhi. Tapi kalau belum, ya memang agak susah. Jadi teman-teman harus usahakan itu dulu untuk bisa dapat visa Tokutegi itu, untuk bisa kerja itu ya. Oke, lambat laun ceritanya sekitar saya lulus bulan 3 ya, bulan 3 kemarin sudah dapat tempat kerja, sudah diterima di salah satu hotel di Gero. Kemudian visanya pun sudah di-apply ya, sudah coba di-apply ke imigrasi. Cuman yang namanya perubahan visa dari visa pelajar menjadi visa kerja itu sedikit ribet ya. Jadi banyak berkas yang harus dipersiapkan, termasuk slip gaji dari awal sampai akhir diminta, bukti pembayaran pajak dan sebagainya diminta oleh imigrasi. Jadi memakan proses yang cukup lama. Dan sayangnya ketika proses itu sedang berlangsung, musibah datang. Wah, bikin stres kan. Musibah apa? Ya ini adalah musibah dunia sebenarnya ya. Maraknya COVID-19 itu. Jadi penyebaran virus dan corona itu ya. Sehingga pada akhirnya hotel yang harusnya tempat saya bekerja saat itu terpaksa ditutup sementara. Ditutup sementara karena memang tidak ada tamu sama sekali. Karena hal itu akhirnya ya proses atau berkas dari pengajuan visa itu yang dari hotel pun terpaksa menunda. Akhirnya memakan waktu lebih lama lagi tuh artinya. Dan saat itu ya, kala itu memang masa-masa yang bikin stres sebenarnya ya. Jadi sudah tidak bisa kerja. Sudah tidak bisa kerja. Pengajuan visanya juga masih lampu kuning ya, belum jelas. Dan wabah corona datang. Dan bukan hanya saya aja, jadi rata-rata teman-teman saya yang lain juga begitu, termasuk yang sedang menjadi pelajar juga tidak bisa kerja karena sepi. Memang tempat-tempat part time itu sudah sedikit, maksudnya yang menerima pegawai. Akhirnya selama menunggu proses itu, mau tidak mau saya menjadi pengangguran di negara orang. Wow. Saya jadi pengangguran di Jepang itu mungkin hampir 2 bulanan atau 3 bulan ya kalau nggak salah. Saya menjadi pengangguran. Tidak ada penghasilan sama sekali, sampai akhirnya tabungan saya pun habis untuk belanja. Tapi sayangnya di
akhir titik isi tabungan terkuras, pemerintah Jepang memberikan bantuan. Dan ini bantuan rata-rata dibagikan rata, maksud saya dibagikan rata ke semua orang yang ada di Jepang, tidak hanya orang Jepang sendiri, termasuk orang asing. Syukurnya di sana pemerintah Jepang ada berbaik hati untuk membantu, mendapat bantuan waktu itu sekitar 15 jutaan lah ya kalau dirupiahkan. Itu digunakan untuk belanja. Dan menunggu beberapa minggu kemudian, akhirnya pihak hotelnya menelpon tempat saya interview lulus kerja itu menelpon dan sudah dipersilakan untuk datang dan mulai bekerja. Itu sudah lega, padahal visanya belum keluar waktu itu. Kemudian setelah seminggu sampai 2 minggu lah ya, saya udah mulai kerja di hotel itu. Akhirnya visanya keluar. Disitulah mulai rasanya, waduh, ini lega banget. Jadi kita bisa kerja dengan nyaman lah ya, tidak perlu khawatir lagi karena izinnya udah keluar ya. Jadi itu proses yang panjang banget menurut saya dan cukup melelahkan ya, karena sebenarnya mengurus visa itu banyak berkas yang harus disiapkan dan harus bolak-balik ke Syakuso namanya ya. Syakuso itu mirip kelurahan atau kecamatan ya, saya kurang tahu kalau Indonesia. Jadi banyak berkas yang harus kita urus di sana ya, bolak-balik disuruh oleh imigrasi untuk melengkapi berkas yang diajukan. Dan sampai pada akhirnya sih syukur misalnya bisa keluar dan bisa kerja di Jepang ya. Jadi teman-teman yang saat ini masih ada di Jepang, mungkin sedang belajar, punya keinginan untuk bisa kerja di Jepang, ya tetap harus belajar bahasa Jepangnya, ikuti aja ujian-ujian yang diadakan, entah ujian di bidang apa, itu terserah, ikuti aja. Setidaknya ada modal, ada syarat yang diminta oleh imigrasi itu sudah kita pegang gitu. Jadi kalau pada akhirnya harus pulang, ya kembalilah ke Indonesia, tidak mau ke negara kita masing-masing. Dan buat teman-teman mungkin ya, cerita ini mungkin bisa jadi pengalaman teman-teman yang mau datang ke Jepang ya. Kalau udah di Jepang ya memang kita harus semangat tampati. Kalau tidak semangat ya kita bisa tersisihkan oleh keadaan di Jepang ya. Kondisi jauh dari keluarga, kita hanya punya teman segelintir teman ya, jadi kita harus pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai menjaga kesehatan dan tetap belajar ya, kembali ke fokus apa yang ingin diraih di sini untuk dibawa pulang ke Indonesia ya. Jadi begitu, sebenarnya banyak lagi cerita-cerita pedih ya, cerita-cerita tidak enaknya selama di Jepang, kerja di Jepang, akan saya share di video berikutnya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin apa yang saya rasakan dirasakan juga oleh orang-orang lain yang tinggal di Jepang ya, bagaimana suka dukanya ya. Mulai dari kita sebagai pelajar hingga akhirnya kita bisa kerja di Jepang ya teman-teman. Jadi ya kira-kira seperti itulah curhatan saya hari ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengar ocehan saya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next video. Sayonara. Bye bye.